Assalamualaikum lur, kedatangan Touring 2011 dari Ponorogo. Wah, Touring lur. Wis gagah ganteng ini harus diapak nih meneh ya lur. Mobil impian ini lur. Saya tidak keturutan pengen ini lur. Kekuatannya cuma LM ya, kita doakan bareng-bareng semoga tahun depan kita bisa beli Touring. Malah curhat lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ngomong coba yeah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lah. Ini punyanya orang Ponorogo. Tak kira ternyata masih anak lajang kuliahan, mau di body lift, padahal sudah tinggi tapi mau di body lift. Saya sarankan body lift 8 cm tambah ring ketemunya 8,5, tambah karet bodi 2 cm 10,5. Ini cuma bodi lift aja lur sementara, karena kaki-kaki masih padat. Cuma saya tes kemarin, pernya yang biasa standar lembek, nanti akan limbung dan akan tambah limbung kalau di body lift, wajar. Sekelas Pajero pun ya limbung kalau di jalan. Untuk menguranginya, kita kalau mau ya biasanya penambahan pir ini nanti ditambah jadi keras, jadi ya akan mengurangi limbung. Kalau cuma ganti gini aja lor, kita bahas apakah di body lift itu limbung. Yang pasti ya limbung, karena logikanya kalau ground clearance-nya nambah naik atau jarak bodi ke lantainya tambah naik, otomatis gravitasinya lebih tinggi, jadi limbungnya lebih tinggi. Pajero lama itu limbung juga lur, sama aja kalau dibandingkan dengan Touring. Jadi bagaimana untuk mengatasi limbung versi saya lur? Versi saya intinya mengeraskan suspensi depan belakang. Jadi ketika ini kan Panther itu terkenal dengan empuknya, terlalu empuk suspensinya, baik depan maupun belakang. Jadi ketika dikeraskan, ayunan jadi berkurang, maka akan mengurangi limbung. Jadi ya memang harus ada yang dikorbankan. Kalau mau tidak limbung harus keras, sedikit keras. Tapi kalau mau nyaman seperti sedan, suspensi ya lembut, tapi tidak bisa anteng seperti sedan. Cuma ayunannya lembut seperti sedan, tapi nanti akan sedikit kayak naik perahu kalau di jalan lurus, belakangnya ngayun-ngayun gini. Tapi kalau belakangnya keras, depannya keras, dia akan gini. Tapi kena polisi tidur mungkin agak terasa lompat sedikit, dek. Tapi kalau di jalan lurus tidak ngayun gini. Yang namanya limbung itu saya kurang tahu yang mana yang dinamakan limbung. Kalau suspensinya masih standar, dia ngayun gini, bikin mabuk. Tapi nanti kalau sudah keras, lempeng, dia tidak begitu ngayun. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, mau empuk tapi limbung, tapi kalau agak keras dia kokoh tidak limbung. Kalau mau dua-duanya ya harus pakai shockbreaker yang seharga Panther yang King buat off-road itu, ada setelan ribbonnya, mau
soft, mau hard, mau sedang. Buat off-road itu shocknya aja dapat panter kotak lur. Ini cuma per aja, jadi kita harus memahami itu, jangan terlalu berharap banyak. Ini sudah terlalu nyaman, sudah nyaman. Untuk mengatasinya, dari pengalaman saya pernah saya coba-coba. Kalau per standar itu dikasih punya shocknya diganti coldisol atau canter yang lebih besar, tapi nanti agak keras, itu sudah enak. Itu kalau tinggi depan belakangnya sudah serasi ya lur. Tapi kalau masih rendah yang belakang, masih jengat gini, saya sarankan penambahan per. Dan yang paling efektif itu penambahan per, karena dari biaya pun lebih efektif, lebih masuk akal, dan lebih jangka panjang. Kalau penambahan pernya 375, ongkos pasangnya kanan kiri 200, sudah kokoh. Tapi nanti tergantung seleranya pemiliknya, mau yang lembut apa yang agak keras. Ini kalau muatan 5 orang pasti jengat gini. Terus yang kedua, cara mengatasinya pakai yang G-Cycle, itu katanya lebih anteng, tapi harganya ya 1 juta, kita 900.000 sepasang. Yang model G ini antingnya, katanya, saya juga nggak pernah pasang karena mahal. Dan di antara 3 cara itu yang paling mudah, yaitu paling efektif penambahan per dan paling murah. Kalau ganti shock canter itu sepasang 500 ribuan, dan awetnya pun nggak tentu. Kalau per cuma 400-an ribu, tambah pasang paling 200, nanti untuk selamanya. Kalau penambahan anting itu, kalau pernya masih standar tidak disarankan, nanti tambah limbung. Kalau nggak ditambah per, cuma penambahan anting, nanti nggak enak jalannya, limbung. Enaknya penambahan per itu awet, kalau ngerol biasanya kurang awet. Terus penambahan tinggi otomatis, belakang tambah tinggi sekitar 2 cm, dan kita nanti bisa nyetel depan, jadi depan agak dinaikkan, nanti otomatis akan lebih keras dan lebih anteng. Jadi dua-duanya dapat kalau penambahan per, menurut saya ini. Jadi depan nanti bisa, belakang dikeraskan, depan juga ikut dikeraskan, jadi ketemunya mengurangi limbung. Dan penambahan shock steer, penambahan shock steer itu sangat efektif. Punya tab lebih besar. Saya rasa itu cara mengurangi limbungnya. Kalau ada yang mau tambah-tambah roll bar di belakang, tambah stabilizer, itu lebih bagus. Tapi kalau pernya lembek ya saya rasa percuma saja, ya tetap ngayun. Ini belum kelas touring, belum ada variasi stabilizernya, jadi ya terasa limbungnya. Jadi apa keuntungan body lip? Body lip yang terutama yaitu untuk gaya-gayaan lur, untuk modifikasi tambah gagah, lain daripada yang lain, kelas penghobi lur. Yang kedua, siap menerjang banjir, menerjang lumpur. Untuk pemakaian luar Jawa, untuk kerja kami memang wajib body lip. Terus yang ketiga, peredamannya lebih enak karena jarak bodi dan per, atau karena jarak bodi dengan ban itu lebih tinggi, otomatis lebih meredam getaran. Jadi kena lubang cuma gredek-gredek sudah seperti Pajero. Kalau nggak percaya dicoba saja.
unit saya sudah bisa dicoba sama orang-orang, katanya ya enak walaupun tinggi tidak limbung, itu karena per belakang keras, kalau muatan enak. Dan minusnya apa ya lur? Kalau minusnya body lip ya biaya banyak karena ini nanti pasti ganti ban. Kalau kecil kan kurang bagus, habiskan ban ini dulu, ban berikutnya akan diganti 235/75 ring 15. Oke lur, gitu aja, mudah-mudahan paham karena saya nggak pandai berbicara. Ya intinya kalau tidak dinaikkan bodi itu limbungnya pasti tambah limbung pasti, tapi kita cara solusinya untuk versi saya biasanya penambahan per belakang kalau masih standar, baru kita bisa ikut mengeraskan bagian depan. Kalau dia sudah naik agak tambah 2 cm, kita bisa naikkan 2 cm, ketemunya dia agak keras, maka limbung seperti naik perahunya berkurang.